Ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang cerah ini Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kenikmatan untuk bisa bersama-sama talabul ilmi. Salam dan salam semoga terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, harusnya kita adakan hari Senin kemarin, yang qadarullah karena Senin kemarin saya ada acara di pondok, jadi kita tunda di hari ini. Dan untuk pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini, qadarullah saya nggak sempat bikin PPT, jadi mungkin nanti by lisan saja ya, dengan ceramah saja. Nanti jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan nanti silahkan. Jika saya mau menjawab, nanti saya akan jawab. Nanti kalau tidak, nanti saya akan tanyakan guru-guru saya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Desainer ngalap berkah ya. Ini luar biasa judulnya ya. Ini judul yang sangat menarik ya, dan judul yang sangat, ya, kalau saya katakan idealis. Idealnya seorang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya desainer, ya, kita sebagai seorang muslim secara umum, kita senantiasa ngalap berkah, mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan apa saja yang bisa kita lakukan supaya profesi kita atau pekerjaan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus kita pahami, apa itu berkah. Ya, mungkin sudah beberapa kali teman-teman sekalian mendengarkan penjelasan berkaitan dengan kata berkah. Kata berkah ya adalah eh, bermakna thubutul khair atau ya kathratul khair wa thubutuhu ya. Berkah artinya banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Sehingga kalau berkah ini kita terapkan atau kita ya sandingkan pada sesuatu. Misalnya berkahnya harta, maka ya harta tersebut menjadi banyak kebaikannya dan terus-menerus ada kebaikannya. Ya, karena apa? Berkah itu kathratul khair wa thubutuhu. Jadi banyak kebaikan bukan bermakna jumlah banyak. Karena jumlah banyak itu ya bisa baik, bisa enggak. Namun kalau berkah pasti banyak kebaikannya. Banyak kebaikan maksudnya adalah dia akan bermanfaat untuk sesuatu yang ya banyak, untuk sesuatu yang luas. Tidak hanya sekedar untuk ya jajan, tidak hanya sekedar untuk ya membeli barang-barang ini itu dan seterusnya. Namun ada manfaat yang lainnya. Mungkin saat kita mendapatkan pendapatan UMR misalnya 2 juta, kita bisa bersedekah karena ada barokah di dalamnya. Namun setelah kita mendapatkan gaji 10 juta misalnya, namun karena uang 10 juta tersebut tidak berkah, ya, kita ya merasa kekurangan dan kebutuhan kita pun tidak pernah tercukupi. Ya padahal gajinya 10 juta. Berbeda dengan gaji 2 juta. Ya, gaji 2 juta namun penuh berkah, kita masih bisa sedekah, kita masih bisa infak, ya. Namun ketika gaji sudah banyak, ternyata apa? Kebutuhan ya yang lain-lain yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Akhirnya ya sesuatu yang tidak penting jadi ya dipenting-pentingin. Ya, akhirnya apa? Sedekah saja tidak ingat. Nah, itu yang dimaksud dengan keberkahan. Keberkahan pada umur, misalnya seorang yang umurnya ya meskipun dia tidak panjang, tidak sampai ratusan tahun ya, tapi manfaatnya luar biasa. Dia memiliki karya, dia memiliki ya kontribusi kepada kaum muslimin. Sebagai contohnya Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi ya dikatakan oleh para ulama usianya hanya 40-an tahun. Usianya hanya 40-an tahun. Namun karya-karya beliau, kitab-kitab beliau, hampir tidak ada rumah yang tidak memiliki Arba'in Nawawi, atau tidak memiliki Riyadhus Shalihin gitu ya. Atau hampir setiap masjid itu pasti membacakan hadis-hadis dari Riyadhus Shalihin maupun ya kitab Arba'in Nawawi. Di antara keberkahan umur beliau. Maka meskipun pendek dari sisi hitungan, tapi apa manfaatnya itu luar biasa banyak bagi orang-orang atau bagi manusia yang lain. Dan lain-lain dari makna-makna berkah. Jadi berkah itu adalah apa? Kasratul khair wa thubutu. Banyaknya kebaikan
dan tetapnya kebaikan tersebut ya pada sesuatu yang ya mengandung berkah tadi. Maka kita sebagai seorang muslim ya, terutama desainer ya, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus memperhatikan etika, memperhatikan adab ketika bekerja. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Fa'ajmilu fit talab." Maka perbaguslah kalian cara di dalam mencari ya rezeki, di dalam menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Perbagus caranya. Ya, bagaimana cara yang bagus di dalam mencari rezeki, di dalam mencari harta? Yang pertama, ya, ini poin yang paling sangat-sangat penting adalah harta yang kita cari adalah harta yang halal. Ya, harta yang kita cari adalah harta yang halal. Ya, thayyib. Nah, apa harta yang halal ini dampaknya bagi kehidupan kita? Bagi kehidupan kita, harta yang halal akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan seterusnya. Keluarga yang diberikan harta dari harta yang halal akan tumbuh di atas kebaikan, akan tumbuh di atas ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman harta halal itu penting? Ya, karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, hadisnya ada di hadis Arba'in Nawawiyah, hadis nomor 10. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana dampak harta haram. Dampak harta yang haram. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ke-10, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Oh, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Kemudian Nabi melanjutkan dengan hadis-hadis ya apa? Dengan lanjutan hadis tersebut sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara ar-rajula." Kemudian perawi yang menyebutkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki yutilus safar ya yang ya habis melakukan perjalanan sangat panjang. Habis melakukan traveling yang sangat panjang. Asy'atha aghbar. Rambutnya kusut masai, ya, tubuhnya berdebu. Kumal ya, kucel, kumal. Yamuddu yadayhi ila samai. Kemudian ya laki-laki tersebut apa? Menengadahkan tangannya ke atas langit. Ya. Asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabbi, sambil menyeru, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia berdoa. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Ya, wa ghudiya bil harami, dan dia tumbuh besar ya, nutrisinya dari sesuatu yang haram. Kemudian kata Nabi, fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari hadis ini para ulama mereka menyimpulkan di antara dampak buruknya harta haram adalah menghalangi ya kita dari terkabulnya doa. Menghalangi ya atau faktor penghalang dari terkabulnya doa. Bahkan sebagian ulama yang lain melebarkan kepada masalah-masalah yang lainnya. Harta yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, ini bukan hanya menyebabkan ya seseorang dia tidak terkabulkannya doanya, tapi apa? Menyebabkan dia melemah dari sisi ketaatannya, mengantarkan kepada kemaksiatan, semakin mudah untuk melakukan dosa. Ya, karena tidak berkah, ya, karena harta yang haram mengantarkan ya anaknya, istrinya ya bukan menjadi orang yang taat, tapi orang-orang yang mereka justru bermaksiat. Ya, kasus-kasus yang sedang ramai ya baru-baru ini, kasus pegawai kementerian Anu gitu ya, nggak usah disebutkan namanya, sudah tahu semuanya. Ya,
Kita tahu setelah diusut ternyata ya buntutnya panjang. Usut punya usut ini ada kasus korupsi, ada kasus penggelapan ini itu ya, ada kasus uang yang tidak jelas dan seterusnya. Coba lihat bagaimana anaknya, modelnya. Apa anak soleh, seorang hafiz Quran, ya, seorang apa namanya yang taat kepada Allah? Enggak. Dia ya menghabisi anak orang lain sampai mau tewas. Ya. Coba lihat. Ini dampak yang kelihatan sekali di depan mata kita bagaimana harta haram itu akan sangat mempengaruhi kepada kejiwaan seseorang. Ini yang penting ya. Maka rambu-rambu di dalam mencari harta yang pertama adalah carilah harta yang halal. Nah, harta yang halal ini bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, ya, di dalam kita bekerja bukan sesuatu yang di dalamnya mengandung kemaksiatan kepada Allah. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Ya, kalau seorang desainer ya ini bukan mendesain sesuatu yang ya menyebabkan Allah murka. Apa misalnya desainin ya gambar atau patung Bunda Maria, Yesus dan seterusnya. Atau atribut-atribut sesuatu yang mengandung kesyirikan. Ini jangan dilakukan. Ya, tapi kan profesi tidak melihat apa namanya ini itu dan seterusnya. Ya, kalau memang kita katakan profesi, ya yang bikin aturan profesi siapa? Manusia. Sedangkan halal dan haram itu yang bikin aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita pengen ya mendapatkan keberkahan dan yang ngasih keberkahan itu Allah, ya manut sama aturan Allah, jangan manut sama aturan kita sendiri. Ya, sebagaimana saya seorang arsitek, ya. Saya ya profesi saya menuntut saya untuk mendesainkan apa saja. Termasuk diantaranya ya tempat-tempat ibadah agama lain. Ya, termasuk diantaranya adalah mungkin ya tempat-tempat untuk ya kegiatan ya ibadah atau kegiatan agama yang lain, bahkan mungkin tempat-tempat mohon maaf kemaksiatan. Mungkin sedikit saya cerita dulu ketika saya studio hotel ya. Hotel bintang 5 itu harus ada diskotik ya. Hotel bintang 5 harus ada diskotik. Nah, itu saya nggak terima. Saya nggak terima. Tapi apa? Dosen menuntut harus ada. Nah, karena saya tidak terima, akhirnya saya nggak lulus studio ini ya. Akhirnya saya ganti hotel syariah biar nggak dapat atau nggak ada kayak gitu-gitunya. Nah, hal-hal semacam ini ya meskipun saya tidak memakai desainnya, saya tidak memakai itu, saya kan cuma bekerja saja gitu. Tapi memang bekerja, tapi kita menjadi fasilitas, menjadi perantara orang bermaksiat, menjadi perantara orang melakukan kesyirikan. Maka jangan diterima. Desain-desain yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini rambu-rambu yang pertama. Ya, yang kedua, ya di antara sesuatu yang harus diperhatikan ketika ya ingin harta kita berkah adalah senantiasa ya memberikan sebagian harta kita, apalagi kalau sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakatnya. Nah, sebagian orang ya ketika dia ingin mengeluarkan zakat ya ada yang menggunakan tolak ukur emas atau ukuran emas yaitu 85 gram. Ada juga yang menggunakan ukuran perak ya 500 sekian gram. Saya lupa persis angkanya ya. Nah, namun ya supaya kita cepat di dalam mengeluarkan zakat ya sehingga hak-hak kaum muslimin dari harta kita ini bisa dikeluarkan, maka lebih enak atau lebih bagus keluarkan zakat menggunakan ukuran perak karena dia lebih sedikit. Ya, karena dia lebih sedikit. Nah, kenapa kok mengeluarkan harta ya dari yang berupa zakat ini bisa mendatangkan keberkahan pada harta kita? Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Ya, di dalam harta yang kita dapatkan ada hak orang lain. Itu hak orang-orang yang mereka tidak mampu. Dan secara logika, ya, secara logika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi tanggung jawab kita adalah membantu orang-orang yang mereka tidak mampu untuk bekerja, mereka tidak mampu untuk mendapatkan pendapatan sebagaimana kita.
Ya. Nah, kecerdasan seperti ini adalah kecerdasan yang diajarkan oleh Islam untuk mengajarkan kepada umatnya untuk sadar kepada apa? Kepada sesama. Kecerdasan ya sosial. Ya. Bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya supaya mereka tidak jadi umat individualis, umat yang egois, hanya mengeruk dan mengumpulkan harta sendiri. Tidak. Ya, adapun kalau memang belum mencapai nisab, maka cara ya untuk mendatangkan keberkahan dari harta kita adalah dengan bersedekah. Wah, kalau dihitung-hitung ini duit saya belum nyampe nisab ini, masih dikit ya, sudah bersedekah. Berapa besaran sedekahnya sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Ini yang kedua ya. Kalau sudah mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Ya, aturannya apa? Sudah sampai nisab, berjalan 1 tahun, tidak pernah berkurang, ambil 25%-nya. Ya. Cara hitung yang gampang, kalau ada tambahan harta di tengah-tengah, perjalanan setahun, udah tambahin aja. Nanti di total berapa jumlahnya di akhir tahun, ya, atau di tahun berikutnya ya, karena awal tahun, kemudian sampai akhir tahun. Nah, di awal tahun berikutnya dikeluarkan zakat, nah di total hartanya. Kemudian apa? Ambil 2,5%. Dikeluarkan sebagai zakat. Kalau belum ada misalnya karena baru fresh graduate ya baru baru kerja ya cara untuk ya mendatangkan keberkahan dari harta kita adalah dengan sedekah. Ya sedekah tidak ada batasannya. Ya mau 2.000, mau 3.000, mau 4.000, mau 100.000 atau berapapun. Ya itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi ya carilah harta yang halal. Harta yang halal itu ya kita sebagai desainer tidak mengerjakan proyek-proyek yang di situ mengandung kemaksiatan atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah ya kita bahas rambu-rambunya ya. Berkaitan kalau desain gambar ya. Kalau desain visual, desain gambar ada rambu-rambunya. Ya gambarnya tidak boleh menunjukkan makhluk bernyawa. Ya kalau dia makhluk bernyawa nanti ya ada aturannya misalnya lehernya ditiadakan misalnya kepalanya ya ya tidak nyambung dengan badannya misalnya. Ya jangan sampai dia tervisualkan sebagai makhluk hidup ya dan seterusnya. Adapun foto ya jelas kemarin kita sudah membahas jika ada kebutuhan maka ya foto bukanlah termasuk sesuatu yang terlarang. Yang terlarang adalah mengedit yang tadinya jerawatan banyak jerawatnya kemudian jadi mulus putih bersih. Ini kan berdusta, ini berbohong. Ya, maka termasuk di antara teman-teman editor ya, kalau misalnya di situ bertugas untuk seperti itu, mohon jangan terlalu berlebihan di dalam mengedit. Ya, apalagi sampai tadinya hitam ya, kayak saya kayak gini misalnya hitam, kemudian jadi putih kayak orang Korea misalnya kayak habis operasi plastik. Nah, ini kan pembohongan publik namanya. Ya orangnya hitam kok di fotonya kok ganteng banget, cantik banget kayak nggak pernah ya jelek gitu ya. Nah ini namanya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi foto. Ini tidak boleh. Baik, nah ya, untuk panjang lebarnya ya saya tidak tahu ya apa kemarin direkam atau tidak, tapi ada bukunya ya, ada bukunya. Mungkin bisa dicari atau kajiannya di Indonesia Bertauhid kajian Ustadz Julian Purnama ya, bisa dicari. Baik. Ini poin yang pertama tadi ya. Cari ya harta yang halal. Harta yang halal berarti apa? Jangan menerima proyek-proyek ya ataupun ya klien-klien yang di situ tujuannya adalah maksiat atau sesuatu yang mengandung kesyirikan. Ya, sesuatu yang mengandung kesyirikan. Ini panjang lebar penjelasannya nanti ya. Cuma rambu-rambunya tadi. Ya, jangan sampai kita menerima orderan desain atau kita menerima proyek sesuatu yang mengandung kemaksiatan, apalagi mengandung kesyirikan. Ini jauh-jauh harus kita hindari, harus kita jauhi. Kalau ingin harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi adalah keluarkan zakat dari harta kita ya. Keluarkan zakat dari harta kita jika sudah mencapai nisab. Adapun kalau tidak maka bisa dengan bersedekah. Baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, supaya harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan
melakukan ya atau mengeluarkan harta kita pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan atau mengeluarkan harta kita pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan zakat, bukan sedekah, bukan. Tapi kita manfaatkan harta, kita gunakan harta untuk sesuatu yang di situ minimal mubah, bukan sesuatu yang maksiat. Ya, apa di antara contoh bentuk kemaksiatan di dalam mengeluarkan harta adalah menggunakan harta untuk tabdzir. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian berbuat tabdzir. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah kawan-kawan dan rekan-rekannya syaitan. Ya, ini perlu saya jelaskan ya, kata mubadzir di dalam Al-Qur'an maknanya ya bukan mubazir seperti bahasa Indonesia. Mubazir kalau di bahasa Indonesia artinya apa? Makan nggak habis, itu mubazir. Tapi di dalam bahasa Arab atau di dalam term syariat ya, di dalam domain syariat, kata mubazir artinya adalah mengeluarkan harta pada sesuatu yang bukan ketaatan kepada Allah. Ya, mengeluarkan harta pada sesuatu yang merupakan kemaksiatan kepada Allah. Gampangnya seperti itu. Meskipun hanya 1.000, meskipun hanya 2.000. Jika itu dikeluarkan untuk sesuatu yang bermaksiat, sesuatu yang di dalamnya terdapat kemurkaan Allah, mendatangkan kemurkaan Allah, maka ini adalah tabdzir. Ya, bentuk apa? Ya, tabdzir. Ya. Maka ini tidak boleh menghambur-hamburkan harta ya dalam bentuk ya menggunakannya atau mengeluarkannya atau memanfaatkannya dalam hal-hal yang maksiat. Maka jika kita punya harta ya, maka sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaqulul 'abdu mali mali. Seorang hamba berkata, hartaku hartaku. Innama lahu min malihi thalathun. Padahal hartanya itu cuma ada 3. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, harta kita itu cuma ada 3. Ma akala fa'afna. Apa yang kita makan kemudian jadi kotoran. Ya, au labisa fa'abala, atau yang kita pakai dari pakaian kita kemudian usang. Au a'ta faqtana, atau yang kita infakkan, yang kita keluarkan di jalan Allah, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, ya, yang kita gunakan untuk membantu kaum muslimin, ya, yang kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, itulah harta yang akan kita kumpulkan di akhirat kelak. Faqtana, itulah yang kamu dapatkan, itulah yang kamu panen. Ya. Wa masih wadzalika, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adapun selain 3 tadi, selain yang dimakan, selain yang dipakai, selain yang disedekahkan atau sesuatu yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah, ya, maka menjadi rebutan ahli warisnya. Nah, menjadi rebutan ahli waris. Maka sekaya apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun harta seseorang, yang dia habiskan dia cuma 3 ini. Yang dia makan, yang dia pakai, apa yang dia infakkan. Selebihnya cuma buat rebutan ahli waris. Makanya jangan sampai kita punya harta, kita kumpulkan harta sampai lupa kalau sebenarnya harta kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kita bawa mati. Ya, tidak kita bawa ke kuburan, tidak. Maka ya, jadikan harta kita berkah dengan menggunakan ya harta kita untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa di antara rambu-rambu yang bisa kita terapkan di dalam kita menjadi seorang desainer. Ya, kita bekerja kepada ya klien, kita bekerja kepada bos, ya, kita bekerja maupun kita freelance, ya, maka perhatikan proyek kita, perhatikan klien kita, apa yang diminta itu sesuai dengan aturan syariat, minimal mubah ya teman-teman ya, minimal mubah. Misalnya minta bikinkan gambar siluet misalnya gitu ya, siluet bukan makhluk hidup, ya, misal minta digambarkan
benda abstrak, misalnya mobil yang dikasih mata, dikasih bibir, ya mobil bukan benda hidup, ya bukan makhluk hidup. Dikasih mata, dikasih bibir, tidak masalah. Dan lain-lain, ya ini rambu-rambunya panjang lebar ya kalau dijelaskan dalam satu majelis. Tapi itu harus dipelajari, harus mengerti. Makanya ini penting sekali ya. Para desainer, konten kreator, ya baik kreator video, kreator poster, kreator apapun ya. Sekarang kan pekerjaan semakin tambah ya, semakin bervariasi. Maka para konten kreator, para video editor, para poster ya maker, para pembuat poster, wajib bagi mereka untuk mengaji. Wajib bagi mereka untuk belajar agama. Supaya apa? Supaya apa yang mereka buat ini tidak melanggar syariat. Supaya apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka bikin ini tidak ya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita taunya yang penting dapat kerjaan ya, kemudian klien senang, saya juga senang gitu ya. Ya, kemudian tidak memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan ini sesuatu yang boleh atau tidak boleh. Maka ini sangat bahaya. Bahaya bagi apa? Keberkahan harta. Keberkahan pekerjaan kita. Mungkin kita bisa kaya, mungkin kita bisa dapat banyak uang, mungkin kita bisa dapat banyak sekali ya, pendapatan dari ini itu dan seterusnya. Tapi apa? Tidak memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan kejelasan proyeknya, maka ini sangat-sangat riskan dan sangat-sangat bahaya. Kemudian di antara poin berikutnya, ya ini masuk kategori desainer gitu ya. Mungkin ini saya tambahkan di poin pertama tadi ya. Harta, mencari harta yang halal. Kalau bisa ya, kalau bisa kita upayakan, bahkan seharusnya kita menggunakan software, kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang di situ halal. Baik kita subscribe, misalnya kan kalau Adobe Family ya, kalau Adobe itu kan subscribe ya per tahun atau per bulan ya, ada annual, ada monthly, ya, itu bayar, tidak nge-crack, tidak bajak, ya. Adapun alasan sebagian orang mengatakan wah itu kan produknya orang kafir, gitu ya. Ya sah-sah saja kita bajak. Taib, ini pemahaman yang sesat. Pemahaman yang keliru dan pemahaman yang harus diluruskan. Ya. Hak kekayaan intelektual itu sama dengan harta. Bolehkah kita mengambil harta orang lain meskipun dia non-muslim tanpa hak? Jawabannya nggak boleh. Boleh nggak kita, ya misalnya ada tetangga kita non-muslim, kemudian kita jalan-jalan, ada mangganya, kemudian kita ambil begitu saja, dengan alasan, oh dia non-muslim, halal hartanya. Ya tidak demikian. Non-muslim halal hartanya itu ketika terjadi peperangan, jadi ghanimah. Ini nggak perang, nggak apa, kok dianggap halal-halal begitu saja. Ini ngawur namanya. Maka diperhatikan. Ya, kalau tidak mampu untuk subscribe atau membeli, ya kalau saya pakainya Affinity ya untuk desain poster yang murah, itu murah sekali ya, Masya Allah. Tapi yang versi 2 kayaknya lebih mahal ya. Saya punya versi 1. Mungkin teman-teman yang desainer ya ada yang pakai Corel, ada yang pakai Adobe Illustrator dan lain-lain itu ya. Mungkin passionnya di tempat masing-masing. Dulu saya pernah pakai Corel, tapi pas saya sudah tobat. Ya, saya sudah tobat. Kenapa? Dulu nge-crack, zaman belum ngaji, jalan belum belajar. Awal-awal kuliah dulu. Kenapa? Ya temannya pada nge-crack semua itu ya. Ya memang karena sahibus sahib, teman itu menyeret ya. Teman-teman saya berbagi crack-crackan. Ini subhanallah. Ya untungnya pas itu cuma buat kuliah itu ya. Meskipun ya saya merasa bersalah ya pada saat itu. Kalau tidak mampu membeli, tidak mampu subscribe, maka carilah software-software yang open source. Sekarang banyak sekali. Ya. Software-software yang open source, mungkin tidak se-powerful software-software yang berbayar. Mungkin tidak se-powerful software-software yang ya kita harus mengeluarkan biaya untuk berlangganan.
Tapi kita tenang karena kita tidak membajak hak orang lain, kita tidak merampok hak orang lain. Dan itulah keberkahannya di situ. Ya, teman-teman. Maka jangan sampai karena kita ingin dapat kemudahan yang gampang gitu ya, akhirnya kita halalkan segala cara supaya kita bisa memiliki ya software-software desain. Jangan. Bahaya sekali. Ya. Karena apa? Tidak ada keberkahan dari cara mendapatkan uang dengan cara merampok ya. Meskipun modelnya seperti Robin Hood misalnya. Ya, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Syariat tidak pernah mengajarkan kita untuk mengambil harta orang lain tanpa hak. Ya. Nggak boleh. Ya, pinjam sendal saja nggak omong itu termasuk ghasab. Ya. Dan itu nggak boleh. Ya, itu termasuk dosa meskipun dosa kecil. Jadi kalau terus-terus dilakukan ini bisa berbahaya. Maka apalagi dengan dalam rangka apa? Mencari uang, mencari harta. Ini lebih lagi untuk kita apa? Untuk kita perhatikan ya. Jangan sampai ya harta kita jadi tidak berkah karena cara kita. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'ajmilu fit talab." Perbaguslah dalam cari harta. Ya, kita sebagai desainer ya Pak, ya pakai software-software yang berbayar. Kalau tidak mampu cari yang open source. Ya banyak sekali ya untuk 2D ada seperti Inkscape, ya mungkin ada mungkin seperti Krita ya dan lain-lain ya banyak sekali. Mungkin kalau 3D misalnya ada Blender ya. Ya. Kemudian kalau untuk video misalnya ada DaVinci Resolve misalnya ya. Dan lain-lain ya. Meskipun nanti ya juga menyesuaikan dengan spek ya dari device kita atau dari ya alat-alat yang kita miliki. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, software kemudian aplikasi itu adalah hanya sarana. Nah, sarana itu sangat bergantung kepada orangnya. Tools, ya, apapun toolsnya, apapun sarananya, apapun alatnya, kalau orangnya nggak becus, orangnya nggak bisa pakai, ya sama saja. Berarti sebenarnya apa? Ketika kita bekerja, ketika kita menjadi seorang yang expert, orang yang ahli di satu bidang tertentu, maka kitanya yang harus di-upgrade. Ya, tidak harus aplikasi atau software. Kita mau pakai software apapun, kita mau pakai aplikasi apapun, karena kita memang ya, expert, karena kita memang bisa, ya kita enjoy aja, kita tetap bisa kerja. Maka ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Ini yang perlu diperhatikan supaya apa? Keberkahan dari harta yang kita miliki ini benar-benar kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tambahan ya, tambahan dari apa tadi? Desainer ngalap berkah. Jangan menggunakan software bajakan. Jangan menggunakan ya sesuatu dengan merampas atau merampok hak kekayaan orang lain. Jadi jika memang tidak mampu, belajarlah yang open source. Ini sekarang tutorial itu banyak sekali. Di YouTube banyak sekali tutorialnya. Asal kita telaten, asal kita mau tekun, insya Allah kita bisa. Kadang kita cari yang enak-enak saja gitu. Oh, saya belajarnya Photoshop, saya belajarnya 3ds misalnya. Ya. Saya belajarnya pakai Corel misalnya. Nggak mau pakai Inkscape misalnya. Ya, karena apa? Dia sudah terlalu lama menggunakan software bajakan akhirnya, Pak. Padahal prinsipnya sama, apapun softwarenya, kalau kita mampu, kalau kita memang berkualitas, kalau kita memang memiliki skill, ya tidak masalah. Baik, kemudian yang kedua tadi apa? Ya, keluarkan ya harta, ya keluarkan zakatnya atau bersedekah dengan harta yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita gunakan harta kita dalam perkara-perkara yang haram. Ya, jangan sampai kita gunakan harta yang kita dapatkan dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sekecil apapun ya sesuatu yang haram, maka itu adalah sesuatu yang haram. Ya, dan itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin itu beberapa tips atau beberapa cara supaya kita mendapatkan keberkahan dari harta kita sebagai seorang desainer.
Tentunya poin-poin yang paling sangat penting tadi poin yang pertama, ya poin yang kedua, poin yang ketiga ini sama saja baik desainer maupun bukan desainer. Ya, tapi poin yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang desainer adalah berkaitan dengan profesinya, berkaitan dengan tools yang kita pakai, berkaitan dengan project yang kita dapatkan. Ya, project-project yang tidak boleh, yang mana ya, mana project-project yang di situ bisa mengantarkan kepada kemaksiatan, ini fasilitator orang pada kemaksiatan ya. Ya, atau ini fasilitator orang melakukan kesyirikan ya. Kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, ya kita terima-terima saja yang ternyata itu dipakai untuk mohon maaf ya, produk miras misalnya, atau produk makanan-makanan haram misalnya. Maka ini sangat bahaya sekali. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di pembahasan bagaimana desainer ngalap berkah, ya. Ngalap barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan sisi-sisi pekerjaan yang kita lakukan. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, mungkin itu saja Mas Nanda. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustadz atas penjelasannya. Baik, kita sampai di sesi tanya jawab. Dipersilakan jika teman-teman ingin bertanya, monggo. Belum ada nggih? Baik. Ustadz menyambung tadi mencari halalnya harta menggunakan software yang halal tentunya. Ini teman saya juga menceritakan cara bagaimana agar tetap gratis, yaitu pakai trial terus Ustadz. Bagaimana Oh gitu, hukumnya Ustadz? diakali ya. Saya juga pernah dulu kayak gitu. Setiap expired masa trialnya lalu di restart lagi, diinstal ulang lagi. Sebenarnya tidak ada di term on condition, tapi secara etika ini tidak dibenarkan kan Ustadz? Bagaimana secara syariah Ustadz? Baik, sebentar Mas ya. No, Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Saya juga pernah dulu ya. Ya, dulu karena ketahuan nge-crack, karena ketahuan bajak, jadi akhirnya apa? Di apa namanya? Bolak-balik harus uninstall, uninstall, install, uninstall, install dan seterusnya. Tapi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd ya. Secara etika ya, kalau memang dibenarkan ya, dibenarkan dan itu memang apa namanya dibolehkan sama yang punya software, masa trial ya silahkan, tidak apa-apa apa namanya dipakai. Biasanya kalau dulu, kalau zaman saya masih 30 hari. Ya, 30 hari. Kalau memang itu diperkenankan dan diperbolehkan oleh apa namanya pihak yang punya software, ya, saya kira tidak masalah. Jika itu sekali, dua kali, tapi kalau itu sepanjang hidup, ya, sepanjang hidup, ya, kayak apa namanya, secara etika, secara adabnya, ya, mungkin kita gratis numpang, ibaratnya kita katakan kita numpang, ya. Kita numpang makan di tempatnya Mas Nanda misalnya. Kalau sekali dua kali numpang di tempatnya Mas Nanda nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari numpang, maaf Mas Nanda, saya ada acara ini ke Purwokerto misalnya, saya tak mampir tempat jenengan gitu ya. Tiap bulan itu mampir ke tempatnya Mas Nanda. Gimana? Secara etika. Nggak pantas. Nggak layak. Mampir itu sekali dua kali gitu. Ini sama ya, kita menggunakan memanfaatkan kesempatan trial gitu ya. Itu kan memang tujuan dari yang punya software itu supaya dia nanti apa? Beli license. Ya. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada
pembuat software manapun yang dia bikin trial itu supaya digunakan, diinstal ulang berkali-kali. Itu nggak ada. Jadi kalau kita mau cari ya, kalau kita mau cari aturannya atau term and condition-nya misalnya, ya, boleh nggak ini kita akali dengan cara pakai trial terus? Kalau memang tidak ada, maka kembali kepada etika. Layak nggak? Ya. Mereka tuh bikin trial itu untuk apa sih? Kan supaya kita beli, supaya kita membeli license atau beri serial number. Bukan untuk seperti itu loh. Kalau seperti itu, semua orang seperti itu, buat apa mereka jualan serial number? Buat apa mereka jualan license? Kan seperti itu. Ya, baik. Maka kalau sekali dua kali, mungkin karena dia ada kebutuhan ya mendesak untuk kuliah atau untuk tugas misalnya. Tapi kalau untuk kerja, ya sekali lagi, kalau untuk kerja cari duit, maka ini ya kurang beradab. Ya kurang beradab. Sehingga tidak disarankan. Tidak disarankan. Dan ini mepet-mepet perkara syubhat. Ya, mepet-mepet perkara syubhat. Kenapa? Kalau sekali dua kali atau sekali trial itu jelas boleh sama pihak yang pemilik software. Tapi kalau sampai berkali-kali, nah, ini yang punya software ngerti nggak? Kalau ngerti kira-kira gimana yang punya software? Nah, kira-kira aja gitu ya. Ini yang punya software ngerti kalau Anda sudah 30 kali install, uninstall ini software supaya dapat trial terus. Kalau dia ngerti gimana? Ya. Baik. Mungkin lebih kepada apa? Etika. Maka ketika itu sudah nyerempet pada sesuatu yang tidak jelas, ya ini kita katakan tidak jelas. Kalau sekali atau mungkin dua kali karena ada keperluan atau misalnya ini, ya oke lah, mungkin itu dibolehkan. Dan itu jelas boleh karena apa? Ada apa namanya? Ada ininya ya, biasanya ada aturannya ya, ada term and condition-nya. Jadi kalau sampai berkali-kali, nah ini masuk pada perkara yang tidak jelas, syubhat. Ya, maka kata Nabi SAW, ya, innal halala bayyinun wa innal harami bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram itu jelas. Wa baina umurun wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara halal dan haram itu ada perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Lalu kata Nabi, wa man ittaqash syubuhati faqad istabra li dinihi wa irdi. Siapa yang menghindari perkara syubhat, menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan agama dan kehormatannya. Dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Baik. Seperti itu ya. Saran saya, jangan. Belajar open source saja kalau memang tidak punya uang. Ya. Kalau sudah punya uang dari paket trial itu harusnya bisa beli license. Ya, kalau kita memang niat gitu ya, trial kita gunakan misalnya trial 30 hari misalnya, tapi nggak tahu sekarang berapa trial ya. Ya, kita katakan 30 hari. 30 hari kita dapat project misalnya berapa misalnya ya. Saya dapat uang sekitar 10 juta misalnya. Ya Masya Allah ya. Ya. Ya kalau misalnya nggak bisa beli software yang itu, beli software yang murah. Misalnya kalau saya beli software Affinity misalnya. Affinity itu murah. Murah sekali. Ya. Kalau mau belajar itu hampir sama dengan software-software yang lain. Mungkin fitur-fiturnya atau tool-toolsnya saja yang mungkin ada beberapa yang kekurangan dan seterusnya, itu tidak masalah. Bisa disiasati. Tapi apa? Niat. Oh, trial ini tak pakai untuk cari duit, nanti buat beli software yang full lifetime ya, yang bisa seumur hidup dipakai. Itu kalau niat, masalahnya nggak niat. Nah ini kembali kepada karena etikanya tidak benar, akhirnya apa, dia tidak ada niat beli software yang ya lifetime atau software yang bisa dipakai untuk terus-menerus atau dia gunakan untuk subscribe. Nah dia seperti itu ya. Jadi minimal ini syubhat. Ya, minimal ini syubhat harus dijauhi. Begitu Mas Nanda ya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustadz. Berarti memang tidak dibenarkan ya Ustadz. Walaupun Ya. untuk kuliah 7 semester gitu ya tetap
tidak diperbolehkan ya Ustaz. Tapi Allah taala alam ya. Jadi kalau kuliah ya, kalau saya tekankan kepada kalau itu adalah tujuannya komersil, kerja. Ya, kalau kuliah ya kalau memang tidak ada software yang lain. Ya, tidak ada software yang lain yang bisa dipakai. Adanya cuma itu, dan kalau mau pakai itu harus beli dan kita tidak punya uang, ya maka wallahu taala alam ya, sebagian di antara ya ulama ada yang membolehkan meskipun ya tidak boleh berlebihan, apalagi nyambi untuk proyek ya, ini nggak boleh. Ya, yang pernah bertanya itu masalah buku ya, masalah buku. Jadi ada yang pernah bertanya kepada seorang syekh berkaitan dengan masalah kitab atau buku. Dia harus ya menggunakan satu buku, cuman apa dia tidak ada buku itu di negaranya. Ya, dia mau beli yang asli tidak ada. Ya, yang asli tidak ada, dan seandainya ada dia tidak mampu membeli. Adanya PDF. Kemudian dia cetak buku tersebut, apakah itu diperbolehkan? Maka jawaban beliau, ya kalau untuk dirinya sendiri dan karena kondisi terpaksa, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Ingat ya, terpaksa. Ya, bukan memaksakan diri pakai itu. Kalau dia orang kaya, orang mampu untuk beli, ya kenapa harus nge-crack atau kenapa harus trial terus begitu ya. Atau misalnya dia ada kesempatan untuk belajar ya software yang open source, ya open source yang ada di sekitarnya, yang ada ya. Kenapa dia harus itu? Ini sambil jalan dia pakai trial, sambil dia belajar ya software yang open source. Saya di akhir-akhir kuliah, di awal-awal kuliah memang saya masih pakai crack-crackan karena belum tahu ya. Saya juga cuma ikut-ikutan teman. Di akhir kuliah saya bikin poster itu pernah pakai grafit dulu, sempat gratis ya, tapi nggak tahu karena dia berat banget. Akhirnya saya pakai Inkscape. Jadi di akhir-akhir masa kuliah saya desain poster pakai Inkscape. Ya, poster untuk untuk presentasi gambar ya. Ya di kampus itu pakai Inkscape saya. Dan nggak itu masalah, nggak gitu jauh beda sama Corel. Ya tinggal paruh gambar, kasih deskripsi ya, atau kita untuk gambar-gambar vektor tertentu itu gampang ya. Dan lumayan powerful ya. Lumayan powerful, setidaknya tidak terlalu jelek. Dan sekarang tutorial expertnya orang-orang Inkscape yang bikin itu luar biasa itu banyak sekali. Tergantung kitanya. Begitu Mas Nanda ya. Jadi ya wallahu taala alam, meskipun untuk kuliah jika memang mampu diusahakan untuk belajar yang open source diupayakan ya, sambil dia sedikit demi sedikit mengurangi porsinya menggunakan software yang trial tadi. Begitu Mas. Ya, kalau terpaksa ya tidak ada software yang lain, tidak ada pilihan alternatif yang lain, maka wallahu taala karena tuntutan kuliah, tuntutan dosen dan kampus tidak memfasilitasi ya, maka mudah-mudahan tidak mengapa ya. Ya tentunya habis itu ya dia belajar ya untuk ya memperbaiki kesalahannya dulu mungkin, karena itu termasuk di antara kekurangannya ya, dia menggunakan software bajakan atau software crack-crackan, atau dia terus-terusan trial, dia perbaiki kondisinya dengan belajar yang open source atau dia beli atau dia subscribe begitu ya. Jadi jangan sampai ke bawah kerja model trial begitu ya. Baik, wallahu a'lam. Jadi ada sebagian yang membolehkan jika kondisi terpaksa. Terpaksa. Begitu Mas Nanda ya. Nah, thayyib Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya belum ya. Monggo bisa ditutup saja Ustaz. Baik, jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita ya untuk terus berkarya. Dari seorang muslim ya, desainer muslim yang benar-benar mengerti aturan-aturan syariat, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang langka ya. Dan itu bagian dari kita ya menjalankan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendesain, kita menggambar, tapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memudahkan orang, kita menjadi manfaat bagi banyak orang, tapi kita tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya dampak dari kita taat pada aturan ya, dan kita mematuhi aturan syariat,
keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada harta kita. Ya, keberkahan Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan pada pekerjaan kita. Sehingga apa yang kita dapatkan ya senantiasa membawa kebaikan fid dini wad dunya hatta akhirah, baik untuk agama kita, untuk dunia kita maupun sampai akhirat kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari sisi pekerjaan kita, harta kita, umur kita dan segala sesuatu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Saya pamit dulu nggih. Iya, tafadhol Ustaz.